Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan membahas materi mengenai Muhammadiyah sebagai gerakan pendidikan. Yang pertama, faktor yang melatar belakangi Muhammadiyah bergerak di bidang pendidikan. Jadi faktor yang melatar belakangi Muhammadiyah bergerak di bidang pendidikan berasal dari faktor internal atau faktor dalam, di mana Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri sangat prihatin dengan kondisi umat muslim pada saat itu, di mana umat muslim pada saat itu mengalami 3 penyakit yang kronis. Yang pertama, kebodohan, kemiskinan, serta keterbelakangan. Akibatnya banyak ajaran agama atau ajaran umat Islam dicampur adukan dengan tahayul, bid'ah, kufrat, serta tumbuh suburnya sikap taklid. Jadi melihat penyakit tersebut atau kejadian-kejadian tersebut, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan sebuah sekolah atau madrasah yang bernama Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah, yang berada di rumah beliau sendiri, tepatnya di ruangan tamu, dan ukurannya hanya 2,5 kali 6 meter. Poin kedua, cita-cita pendidikan Muhammadiyah. Jadi cita-cita pendidikan Muhammadiyah adalah terbentuknya karakter pribadi muslim yang berjiwa sosial, sebagaimana Kiai Ahmad Dahlan sendiri pernah mengatakan bahwa nilai dasar pendidikan yang perlu dipertegas dan dilaksanakan untuk membangun bangsa yang besar adalah yang pertama, pendidikan akhlak, yaitu sebagai usaha menanamkan karakter manusia yang baik berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, pendidikan individu, yaitu sebagai usaha untuk menumbuhkan kesadaran individu yang utuh, yang berkesinambungan antara perkembangan mental dan jasmani, keyakinan dan intelek, perasaan dan akal, serta dunia dan akhirat. Yang ketiga, pendidikan sosial, yaitu sebagai usaha untuk menumbuhkan kesediaan dan keinginan hidup bermasyarakat, terutama berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, bentuk-bentuk dan model pendidikan Muhammadiyah. Jadi menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendidikan adalah upaya strategis untuk menyelamatkan umat Islam dari pola pikir yang statis menuju ke pola pikir yang dinamis. Jadi Ahmad Dahlan melakukan pembaharuan dengan cara menggabungkan sistem pendidikan Islam, yaitu pondok pesantren, dengan sistem pendidikan barat, yang keduanya mempunyai kelebihan dan kekurangan sehingga menjadi baik. Dua model tersebut diharapkan melahirkan anak didik yang berkepribadian utuh, berakhlak mulia, dan berguna bagi masyarakat. Ahmad Dahlan pernah mengatakan bahwa jika seandainya berhasil dengan penggabungan dua sistem pendidikan tersebut, maka akan terbentuk manusia yang berakhlak karimah, berpendidikan, serta memiliki iman yang kuat. Jadi Ahmad Dahlan menerapkan sistem penggabungan tersebut dalam sekolah dan madrasah, seperti sarana fisik, bangku, meja, dan papan tulis. Dia bikin juga organisasi sekolah dan penyelenggaraannya diatur secara modern yang sebelumnya belum pernah dilakukan oleh perguruan-perguruan agama. Jadi untuk memahami lebih jauh perbandingan penyelenggaraan pendidikan madrasah dan pondok pesantren adalah yang pertama, cara mengajar dan belajar. Jadi di pondok pesantren masih dipakai cara belajar dengan sistem sorogan atau weton. Tetapi di pondok Muhammadiyah dipergunakan sistem klasikal dengan memahami atau dengan memakai cara-cara barat. Jadi dia lebih modern. Dari kedua,
dari bahan belajar. Di pondok pesantren semata-mata hanya bahan belajaran agama. Kitab karangan pembaharu belum dipakai. Sedangkan di pondok Muhammadiyah, bahan pelajaran yang dipakai tidak hanya bahan pelajaran agama, tetapi juga ilmu-ilmu umum. Kitab-kitab agama dipergunakan secara luas, baik ulama lama maupun ulama baru. Yang kedua, rencana pelajaran. Jadi rencana pelajaran di pondok pesantren lama belum memiliki rencana pelajaran yang teratur dan integral. Sedangkan di pondok Muhammadiyah sudah teratur dengan rencana kurikulum sehingga efisiensi belajar lebih terjamin. Yang keempat, pendidikan di luar waktu belajar. Jadi di pondok pesantren lama, pendidikan di luar waktu belajar kurang mendapat perhatian. Sedangkan di pondok Muhammadiyah, pendidikan di luar waktu belajar diselenggarakan di dalam asrama dan dipimpin secara teratur. Dan yang terakhir, pengasuhan dan guru. Yaitu pengasuhan dan guru. Di pondok pesantren lama, para pengasuh terdiri dari para guru yang berpengetahuan agama saja. Tapi di pondok pesantren Muhammadiyah, pengasuh dan guru memiliki pengetahuan yang banyak seperti pengetahuan umum, pengetahuan agama dan sebagainya. Jadi itulah materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangannya mohon dimaafkan, dan apabila ada kelebihannya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya akhiri dengan kata billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.